Halo Bapak Ibu, aparatur sekolah dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya, dan dilancarkan segala urusannya. Berjumpa kembali Bapak Ibu tentunya di channel YouTube Odi Biru, yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah baik, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi kembali ya, tutorial cara menambahkan bangunan pada tanah sekolah yang ada di Dapodik. Nah, kami lihat di akun Dapodik Official ya Bapak Ibu, masih banyak sekali sekolah yang hanya memiliki satu bangunan pada tanah yang ada di sekolahnya di aplikasi Dapodik. Nah, di sini kami akan memberikan sedikit informasi atau tutorialnya bagaimana cara menghitung dan menambahkan jumlah bangunan yang ada di sekolah Bapak Ibu sesuai dengan panduan aplikasi Dapodik. Nah, karena ini sebuah tutorial ya atau informasi, jadi seperti biasa tonton sampai habis video kami ini supaya nanti Bapak Ibu tidak gagal paham. Nah, sebelum lanjut, Bapak Ibu dukung channel kami ini supaya lebih berkembang lagi ya, dengan cara like, komen, dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, jadi dari informasi Dapodik Official dari 422.583 sekolah yang terdata di Dapodik ya, terdapat 284.895 sekolah yang hanya memiliki satu bangunan. Jadi hampir separuhnya ya Bapak Ibu yang belum menginputkan bangunan di aplikasi Dapodik. Nah, jadi sekarang baru kami akan memberikan tutorialnya bagaimana cara menambahkan bangunan di luas tanah Bapak Ibu yang ada di sekolah dan memasukkannya di aplikasi Dapodik. Nah, baik Bapak Ibu, jadi langkah yang pertama silakan login di aplikasi Dapodiknya ya. Nah, setelah di sini kami sudah login, jadi sebelah kiri layar monitor Bapak Ibu ada menu Sapras. Setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih bangunan. Nah, lanjut di sini baru nanti Bapak Ibu akan menambahkan bangunan pada tanah di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi sebelum kita mengisi yang ini ya, kebetulan juga kami sudah mengisinya. Jadi ada alangkah baiknya kita baca dulu petunjuk yang ada di aplikasi Dapodik supaya nanti Bapak Ibu tidak salah dalam menginputkan bangunan yang ada di tanah di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah panduan daripada aplikasi Dapodik 2023D. Nah, di sini ada ilustrasi ya Bapak Ibu, ada tanah, luas tanah, dan ada bangunan di salah satu sekolah. Nah, ilustrasinya seperti ini ya Bapak Ibu, ada di bangunan satu ini ada 3 ruangan ya. Yang pertama ada ruang kelas, perpustakaan, WC siswa. Terus lanjut ada di bangunan kedua ada ruang kelas, ruang kelas, ruang kelas, dan ruang kelas. Jadi ada 4 ruang ya di bangunan kedua. Dan di bangunan ketiga ini ada 3 ruang, ada ruang guru, musola, dan ruang BK. Nah, jadi untuk ilustrasi gambar ini sudah ada penjelasannya juga ya Bapak Ibu. Contoh penginputan data prasarana di aplikasi Dapodik berdasarkan denah di samping. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa lihat di bangunan yang pertama ini ya. Di bangunan pertama ada ruang kelas, perpustakaan, dan WC siswa. Ini berada dalam satu bangunan, terdiri di bangunan satu. Jadi untuk ruang kelas, perpustakaan, dan WC siswa ini ada di dalam satu bangunan ya. Jadi di bangunan pertama. Lanjut Bapak Ibu, untuk yang kedua, 4 ruang kelas berada di dalam satu bangunan. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, yang bangunan kedua ini ada 4 ruang kelas berada di dalam satu bangunan. Lanjut yang ketiga, ruang guru tempat ibadah. Nah, ini ya Bapak Ibu, ruang guru, musola, dan ruang BK ini berada juga dalam satu bangunan, terdiri di bangunan 2. Nah, mungkin maksudnya bangunan ketiga ya Bapak Ibu. Jadi untuk satu bangunan ini ada 3 ruang, yang ini yang bangunan kedua ini ada 4 ruang, dan bangunan pertama ini ada 3 ruang. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mengetahui ini bangunan pertama, bangunan kedua, dan bangunan selanjutnya di tanah Bapak Ibu masing-masing itu di sini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Jika terdapat ruangan sirkulasi yang menghubungkan antara bangunan satu dengan bangunan lainnya tidak dapat dikatakan satu bangunan. Bangunan terhitung satu jika bangunan tersebut di atas fondasi yang sama. Nah, jadi di sini kesimpulannya untuk menghitung jumlah bangunan yang ada di tanah sekolah Bapak Ibu itu adalah fondasi daripada masing-masing bangunan. Jika sudah berbeda fondasi ya, maka sudah bisa dikatakan bangunan. Nah, nanti pun akan ada pertanyaan ya Bapak Ibu, misalnya beda fondasi bangunan A dengan bangunan B misalnya, namun atapnya jadi satu, apakah itu satu bangunan atau 2 bangunan? Tetap saja 2 bangunan ya Bapak Ibu, karena itu 2 fondasi. Jadi di sini juga sudah dijelaskan tadi ruang sirkulasi ya Bapak Ibu. Jika terdapat ruang sirkulasi yang menghubungkan antara bangunan satu dengan bangunan lainnya,
itu tidak dapat dikatakan satu bangunan. Bangunan terhitung satu jika bangunan tersebut di atas fondasi yang sama. Jadi di sini patokannya adalah fondasi dari bangunan tersebut. Misalnya bangunan A dengan bangunan B itu berbeda fondasi, namun dihubungkan dengan atap ya Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu menghitung hanya dua bangunan saja. Jadi tidak bisa dihitung satu bangunan karena itu adalah fondasinya berbeda. Jika fondasinya sama, maka bisa dihitung satu bangunan. Nah, jadi demikian Bapak Ibu. Lanjut yang kelima Bapak Ibu, di sini ada lapangan upacara dan lahan parkir, taman bermain termasuk dalam kategori bangunan yang perlu direkam. Nah, ini juga ya Bapak Ibu untuk lapangan, misalnya Bapak Ibu punya lapangan upacara atau lapangan bermain untuk anak-anak di sekolah, dan lahan parkir misalnya Bapak Ibu, dan taman bermain, jadi Bapak Ibu perlu juga merekam ke dalam kategori bangunan di aplikasi Dapodik. Nah, lanjut yang keenam Bapak Ibu, sebelum kita ke aplikasi Dapodik ya, untuk cara menambahkan bangunannya. Jadi di sini Bapak Ibu yang keenam, pengisian lahan tersedia di Dapodik dimasukkan dalam formulir data tanah. Lahan tersedia adalah lahan tanah yang ukuran dapat dibangun sebuah bangunan kembali. Nah, jadi untuk lahan yang tersedia ini adalah lahan yang tak terpakai ya Bapak Ibu di dalam tanah Bapak Ibu atau di lahan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi juga nanti kami akan bagikan bagaimana cara pengisian lahan tersedia di Dapodik ya Bapak Ibu. Jadi sekarang baru kita akan masuk bagaimana cara pengisian, penginputan jumlah bangunan di dalam aplikasi Dapodik. Baik Bapak Ibu, jadi kita kembali lagi ke aplikasi Dapodik untuk menambahkan bangunan yang ada di tanah sekolah. Nah, jadi di sini Bapak Ibu tadi kami sudah memberikan cara penghitungannya ya, cara penghitungan bangunan yang ada di tanah sekolah. Nah, jadi sekarang kami akan memberikan bagaimana cara memasukkannya di dalam aplikasi Dapodik. Nah, di sini kebetulan kami sudah mengisi semuanya ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami akan contohkan satu saja supaya video ini tidak terlalu panjang sekali. Nah, baik Bapak Ibu, jika sudah tahu ya berapa ada jumlah bangunan di tanah Bapak Ibu, jadi silakan saja Bapak Ibu klik tanda tambah ini. Nah, kebetulan kami sudah mengisinya ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami akan contohkan satu saja. Nah, cara pengisiannya karena sama semua ya. Jadi kami akan contohkan satu saja. Nah, jadi Bapak Ibu klik tanda tambah ini ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu mengisi jenis prasarana. Jadi untuk jenis prasarana ini Bapak Ibu sesuaikan saja. Jadi di sini kami pilih bangunan saja ya Bapak Ibu. Karena ini bangunan pertama. Jadi untuk tanahnya ini Bapak Ibu silakan saja pilih. Di sini sudah otomatis tanah sekolah atas nama sekolah Bapak Ibu. Lanjut untuk nama ini Bapak Ibu silakan saja isi. Kebetulan kami isi gedung kelas blok 1 ya, karena di gedung ini isinya hanya ruang kelas saja. Ini isinya adalah ruang kelas 1, 2, dan 3. Jadi kami isi namanya gedung kelas blok 1. Lanjut untuk panjangnya ini dan lebar sesuaikan dengan panjang dan lebar daripada bangunan tersebut. Lanjut luas tapak bangunan, jadi luas keseluruhannya ya Bapak Ibu antara panjang dan lebar ini silakan saja dikalikan. Setelah itu Bapak Ibu tinggal menuliskannya saja di sini. Lanjut untuk kepemilikan disesuaikan dengan kepemilikannya, apakah milik sendiri atau sewa, pinjam, atau bukan milik. Kami ini adalah milik sendiri, jadi kami isi milik sendiri. Lanjut untuk nilai perolehan aset, di sini kami isi kosong saja ya Bapak Ibu. Terus untuk jumlah lantai disesuaikan dengan bangunan Bapak Ibu atau gedungnya. Jika lantai 2 silahkan isi. Nah, kebetulan kami hanya satu lantai saja, pilih satu saja. Dan untuk tahun bangunan sesuaikan dengan tahun bangunan dari sekolah Bapak Ibu. Lanjut untuk keterangan bangunan ini keterangan lain-lain ya. Jadi ini bisa dikosongkan. Ingat Bapak Ibu ya, bintang-bintangnya ini buat diisi. Kalau tidak ada tanda bintangnya bisa dikosongkan. Lanjut untuk tanggal SK pemakaian adalah tanggal SK operasional daripada berdirinya. Nah, di sini sudah ada caranya Bapak Ibu, tinggal klik tanda tanya ini ya. Untuk Bapak Ibu mendapatkan bantuan atau pedoman pengisian daripada tabel bangunan. Jadi sudah lengkap sekali jika Bapak Ibu ingin membuatnya. Di Bapak Ibu saya akan tutup. Nah, itu tinggal simpan saja ya. Simpan, maka bangunan yang ada di sekolah Bapak Ibu itu akan tersimpan. Nah, ini ya Bapak Ibu, kami sudah menambahkan. Dan untuk menambahkan bangunan yang lainnya, misalnya masih ada bangunan berikutnya Bapak Ibu, caranya masih sama, tinggal tambah saja. Setelah itu disesuaikan dengan isiannya. Nah, itu cara untuk menambahkan bangunan di tanah di SD atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, tadi yang poin ke-6 ya Bapak Ibu. Poin ke-6 ini adalah pengisian lahan tersedia. Untuk pengisian lahan yang masih tersedia ini tempatnya di sini ya Bapak Ibu, di tanah ya. Bapak Ibu klik tanahnya, lanjut Bapak Ibu klik ubah.
Di sini ada ya Bapak Ibu. Nah, ini ya yang dimaksud adalah luas lahan tersedia berapa meter persegi. Kebetulan kami punya lahan yang tidak dipakai ya Bapak Ibu. Di belakang sekolah kami ada yang tidak terpakai. Ini luasnya sekitar 108 meter persegi. Jadi kami isi saja karena masih ada lahan yang bisa nanti untuk dibangun. Jadi setelah itu Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Demikian ya Bapak Ibu cara untuk mengisi lahan yang masih tersedia di sekolah atau di tanah Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi demikian Bapak Ibu informasi atau tutorial yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika ada kekeliruan di dalam penyampaian kami ini, Bapak Ibu nanti bisa komen ya. Mari kita berbagi ya Bapak Ibu. Mungkin ada rekan yang lain yang lebih paham, silakan saja nanti Bapak Ibu kita sharing-sharing di kolom komentar. Jadi demikian dulu, sebelum kami akhiri seperti biasa, dukung terus channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, dan subscribe, dengan juga tombol loncengnya ya, supaya Bapak Ibu nanti mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terbaru jika kami mengupload informasi terbaru. Dan jika bermanfaat, bisa juga dibagikan ke rekan-rekan Bapak Ibu yang membutuhkan. Terima kasih.